Shalom saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, senang sekali bisa bertemu kembali dalam seminar hidup baru dalam Roh Kudus sesi yang pertama yang bertemakan cinta kasih Allah padaku. Sebelumnya perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Frans Albert Siman. Saya berasal dari tim PT PKK Immanuel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cinta kasih Allah kepadaku. Saya yakin kita semua yang saat ini mendengarkan seminar SHDR ini pernah merasakan cinta kasih Allah di dalam hidup kita. Namun terkadang di luar sana, kita juga mendengar bahwa ada orang-orang yang saat ini sedang mempertanyakan cinta kasih Allah di dalam dirinya. Ya. Dan ada juga yang menetapkan suatu syarat-syarat tertentu terhadap cinta kasih Allah bagi dirinya. Misalkan dikatakan, kalau Allah begitu mencintai saya, kalau Allah begitu mengasihi saya, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada saya. Dan biasanya orang tersebut saat ini sedang mengalami kekurangan. Atau bisa juga ada yang memberikan syarat bahwa kalau Allah mengasihi saya, maka Allah akan memberikan saya kesehatan. Bukan sakit penyakit seperti yang saya alami. Bisa juga ada yang mensyaratkan, kalau Allah mengasihi saya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, bukan kesedihan kepada saya. Dan syarat-syarat lain sebagainya. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cinta kasih Allah kepada kita. Kita memiliki Allah yang baik. Kita semua sepakat bahwa Allah adalah Allah yang baik. Allah yang kuasa. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang memelihara alam semesta dan juga Allah yang menciptakan manusia sebagai mahkota ciptaan. Dan ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah hanya memiliki satu tujuan sebenarnya, yaitu membuat manusia menjadi manusia yang bahagia. Saya memiliki ilustrasi seperti ini. Kalau saya adalah seorang pembuat biola, saya tidak mungkin ketika saya mulai membuat biola, saya mengatakan bahwa saat ini saya akan membuat biola yang jelek. Tidak akan. Yang ada adalah pada saat saya setiap kali membuat biola, maka saya akan mengatakan kepada diri, saya akan membuat biola yang baik, yang bisa menghasilkan bunyi yang indah ketika dimainkan oleh orang-orang. Begitu juga dengan Allah. Pada saat Allah menciptakan manusia, maka tidak pernah Allah menciptakan manusia itu untuk sesuatu hal yang tidak baik. Satu-satunya tujuan ketika Allah menciptakan manusia adalah manusia untuk berbahagia. Namun yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita kecil, kemudian remaja dan dewasa, ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, di mana mungkin sebagian dari kita ada yang merasa bahwa tubuh kita ini tidak seperti tubuh orang pada umumnya. Ada kekurangan ini, ada kekurangan itu, dan kita merasa mungkin bahwa kekurangan itu membuat diri kita menjadi minder, menjadi tidak mau bergaul dengan orang, dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa kenapa Allah menciptakan saya seperti ini? Kenapa Allah tidak menciptakan saya seperti itu? Ya. Atau bisa juga di dalam kehidupan kita, kita mengalami banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Terjadi kekerasan, ada terjadi pengkhianatan, ada terjadi di mana kita mungkin pernah dibully, dan lain sebagainya. Dan kejadian-kejadian itu tersebut itu membuat kita merasa bahwa kita tidak dikasihi oleh orang-orang di sekitar. Dan juga kita tidak dikasihi oleh Allah. Bagaimana Allah yang baik membiarkan hal-hal jelek seperti itu menimpa kita. Dan bisa juga di dalam kehidupan itu, di dalam kehidupan kita ini, ada dosa-dosa yang kita terus-menerus lakukan. Sehingga dosa-dosa tersebut semakin menarik kita semakin dalam. Sehingga menyebabkan kita saat ini kehilangan kasih. Kita merasa bahwa kita tidak dikasihi. Kita tidak dikasihi oleh orang-orang sekitar. Kita tidak dikasihi oleh
Allah. Sehingga hal ini menyebabkan bahwa hubungan kita dengan Allah itu menjadi jauh. Kita merasa Allah tidak baik kepada diri kita. Allah memberikan semua kesulitan-kesulitan ini di dalam kehidupan kita. Allah tidak mau mengerti diri kita. Allah tidak pernah menjawab doa-doa kita. Sehingga tidak jarang orang yang kehilangan kasih ini meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi merasakan bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Namun pada saat ada terjadi konflik di antara dua belah pihak, maka salah satu pihak itu harus datang untuk memberikan inisiatif untuk kembali menjalin kasih ini. Dan yang terjadi adalah Allah yang begitu baik. Ia datang untuk memberikan anak yang tunggal kepada kita. Untuk menjalin kasih ini kepada kita. Ia menyatakan bahwa aku mengasihi darah kita, darah anak yang tunggal itu menebus dosa-dosa kita. Untuk bisa menjalin kembali tali kasih yang telah hilang itu. Dan Allah nyatakan itu di dalam diri Yesus. Dan kalau saat ini kita ingin sungguh-sungguh mencari Allah, maka saya dapat katakan bahwa Allah pasti akan melakukan sesuatu yang nyata di dalam diri kita. Dan satu-satunya cara kita untuk sungguh-sungguh mencarinya adalah kita datang, kita mendekat kepada Allah, dan kita menjangkau. Sama seperti ilustrasi yang ada di dalam slide ini. Ketika kita melihat dari jauh, wah, ada pohon love, warna merah. Nah, kita bertanya-tanya, ini pohon nyata atau gambar? Atau hanya patung? Nah, untuk bisa mengetahui pohon ini apakah ia nyata atau tidak, maka cara yang harus kita lakukan adalah kita mendekat ke pohon itu, kemudian kita menjangkau, kita merasakannya. Apakah daun yang saya pegang ini adalah daun asli? Apakah batang yang saya pegang ini adalah batang yang asli? Apakah semuanya ini nyata atau tidak? Pada saat kita mendekat, maka kita akan melihat dengan jelas. Oh ya, pohon ini adalah pohon yang nyata. Begitu juga dengan Allah. Pada saat kita Allah jauh, maka kita akan sulit mengatakan bahwa Allah itu nyata. Tetapi kalau kita mau datang, kita mau mendekat, kita mau menjangkaunya, maka kita akan merasakan Allah itu bekerja. Allah akan menyatakan hal-hal yang tidak bisa kita mengerti sebelumnya. Dan satu hal yang pasti adalah Allah akan melakukan sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Saya ada satu kesaksian di mana pada suatu hari anak saya di pulang sekolah waktu dia masih kelas TK, umur 4 atau 5, kakinya mengalami biru-biru lebam-lebam. Kami menanyakan kepada anak saya, jatuh di mana? Oh tidak, saya tidak jatuh, Pak. Besoknya kami lihat kaki sebelahnya lebam-lebam lagi. Saya bilang, waduh, ini main sama anak-anak bandel nih, kelihatannya anak saya. Sehingga kakinya pulang biru-biru terus. Dikatakan lagi, anak saya gak jatuh, gak main juga. Tetapi hari demi hari kami perhatikan biru-biru tersebut selalu timbul dan pindah-pindah. Dan melihat situasi seperti itu, kami coba konsultasikan kepada dokter dan kemudian dokter tersebut melakukan tes darah dan anak kami dinyatakan bahwa sakit von Willebrand disease. Sakit von Willebrand disease ini adalah sejenis sakit hemofilia yang tidak ada obatnya. Sakit ini di mana pada saat terjadi pendarahan di dalam tubuh dari anak saya, maka darahnya itu kan terus keluar dan tidak mudah untuk bisa dikering pendarahan tersebut. Dan dokter tersebut menyatakan kepada anak saya, kepada kami sebagai orang tuanya, hati-hati kalau anak kami waktu anak saya
besar adalah perempuan, ketika ia datang bulan, maka ia akan datang pendarahan yang cukup banyak, keluar darah di dalam tubuh. Dan kita harus selalu waspada. Mendengar situasi seperti itu, kita yang dihadapkan kepada kenyataan bahwa tidak ada obatnya. Dan kami sebagai orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik kepada anak, agar ia dapat tumbuh berkembang menjadi orang yang sempurna, yang tidak kekurangan suatu apa-apa. Tetapi di hadapan kami dinyatakan bahwa anak kami itu adalah suatu penyakit yang tidak ada obat. Dan pada saat kami dinyatakan seperti itu, maka yang kami lakukan, kami datang, kami mendekat, kami sujud kepada Allah yang Maha Memberi. Kami berusaha menjangkaunya dengan melakukan doa puasa 40 hari untuk kesembuhan anak saya. Pada saat itu juga anak saya sering sekali mengalami mimisan. 1 minggu bisa terjadi 4-5 kali mimisan di dalam anak saya. Dan kami melihat itu semua dengan rasa khawatir, tapi kami mau menyerahkan, kami mau mendekat kepada Tuhan, kami mau menyerahkan permasalahan kami untuk Tuhan yang pimpin. Dan pada saat selesai dilakukan doa puasa tersebut, maka kami melihat ada perubahan-perubahan sedikit-sedikit di dalam diri anak saya, di mana mimisan yang tadinya 4-5 kali dalam 1 minggu, frekuensinya mulai berkurang. Biru-biru yang ada di kaki anak saya juga makin lama, biru-biru itu makin berkurang. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga anak saya. Walaupun kami tidak melakukan tes pemeriksaan kembali, kami percaya bahwa Tuhan akan menjaganya. Dan saat ini anak saya akan berulang tahun ke-17 tahun sebentar lagi. Ia telah mengalami datang bulan, dan datang bulan berjalan dengan normal sekali. Pada saat kita datang, kita mendekat kepada Tuhan, kita menjangkau, maka Allah akan melakukan sesuatu yang nyata kepada kita. Saya ingin juga mengajak saudara-saudari untuk coba mengambil langkah-langkah yang proaktif, yang memungkinkan Allah, memungkinkan Yesus Kristus untuk membangun relasi itu kembali di dalam hidup kita, untuk memperdalam kembali relasi yang mungkin renggang sebelumnya, itu untuk direkatkan kembali. Dan kalau yang sudah dekat, direkatkan lebih lagi. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana di dalam setiap diri kita. Dan semua yang terjadi di dalam hidup kita itu bukanlah terjadi secara kebetulan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu terkadang itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Mungkin pada saat kita menjalani, kita tidak akan menyadari bahwa semuanya itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Seperti tadi yang saya ceritakan, ketika kami mengalami, kami dihadapkan pada situasi di mana anak yang kami sangat sayang itu menderita suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Kami merasa tidak. Kalau kamu mau, kita tidak adil Tuhan. Dia masih kecil. Kenapa dikasih penyakit yang tidak ada obatnya? Tetapi pada saat kita melihat ini, merefleksikan kejadian tersebut setelah beberapa tahun, kami baru mengerti bahwa ini adalah bagian besar daripada rencana yang Tuhan siapkan untuk diri kami. Dan bisa jadi sebagian daripada kita itu pada saat kita melihat rencana Tuhan itu harus sejalan dengan rencana dirinya, harus sejalan dengan apa yang menurut pikiran kita adalah yang terbaik. Dan terkadang hal tersebut berbeda sekali. Apa yang kita pikirkan bukan Tuhan pikirkan. Apa yang kita inginkan bukan itu yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan hal yang lain. Tetapi satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa rencana Tuhan selalu baik untuk diri kita. Dan untuk bisa dapat mengerti rencana Tuhan ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tinggal dekat
dengannya. Dengan tinggal dekat dengannya, dengan Allah, maka kita akan mengerti apa keinginan-keinginan dari Allah, apa rancangan-rancangan daripada Allah. Dan terkadang Tuhan akan memberikan, mereveal rancangan-rancangan tersebut pada saat kita dekat dengan Tuhan. Dan kita akan mengerti bahwa semua rancangan-rancangan tersebut adalah rancangan-rancangan yang baik. Karena Ia sangat mengasihi saudara dan saya. Dan bila saat ini kita belum dapat mengerti rancangan Tuhan tersebut, maka carilah Dia. Datanglah kepadanya. Mendekatlah untuk menjangkau. Maka Ia yang begitu mengasihi kita, itu akan berbicara kepada kita. Ada 4 hal yang Allah tawarkan kepada kita yang mendekat dan menjangkaunya. Yang pertama adalah Allah akan selalu berkomunikasi dengan kita setiap harinya. Allah memberikan pengharapan dan janji Allah, tawaran relasi, dan berpaling kepada Allah setiap hari. Pada saat kita mendekat dan menjangkaunya, maka relasi kita dengan Allah itu pasti akan sangat dekat. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Bila orang mengatakan doa itu kadang-kadang satu arah, tetapi bila kita telah tinggal dekat dengan Dia, kita mendekat dan menjangkaunya, maka doa kita akan menjadi 2 arah, di mana Allah dapat berbicara langsung kepada kita, orang-orang yang dipilih, yang mau tinggal dekat dengan. Dan doa itu bukan lagi menjadi hanya doa permintaan saja, karena kita akan dituntun untuk mengetahui setiap hal yang perlu kita lakukan, setiap hal yang Allah ingin kita lakukan. Dan itu adalah yang Allah tawarkan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kasih yang datang dari Allah. Ya. Kita akan diliputi oleh perasaan sukacita. Ya. Kita akan seperti orang yang jatuh cinta. Ya. Pada saat kita jatuh cinta, kita akan terus mau datang untuk bertemu dengannya. Ya. Kita akan seperti kita waktu pacaran, kita akan, aduh kapan saya bisa bertemu, aduh kapan hari Sabtu lagi. Kita akan merasakan begitu rindu untuk terus datang, untuk bercakap-cakap dengan Dia, untuk bertemu dengan Dia. Dan pada saat kita bertemu, maka kasih itu akan meliputi kita. Sukacita itu akan meliputi kita. Itulah yang Allah tawarkan kepada kita juga. Dan kemudian pada saat kita merasakan kasih dan sukacita itu meliputi kita, maka kita buka hati kita. Kita akan melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan bisa lakukan melalui hidup kita. Tetapi sesuatu yang tidak mungkin menurut pikiran kita, itu bukan tidak mungkin menurut Allah. Sama seperti tadi saya sampaikan. Pada saat dokter mengatakan bahwa anak saya tidak mungkin sembuh, tapi itu bukan Tuhan yang katakan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, maka Tuhan akan berikan. Dan pada saat itu terjadi, maka kita akan mengalami mukjizat-mukjizat itu secara nyata. Kita akan melihat bagaimana Tuhan yang begitu mengasihi kita, benar-benar menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Hal keempat yang Tuhan akan tawarkan adalah kerinduan iman secara baru dan lebih mendalam. Pada saat kita mengalami semuanya itu, kejadian-kejadian dalam hidup kita akan melihat bahwa iman kita pun akan tumbuh. Iman yang berbeda dari sebelumnya. Di mana kita sebelumnya mungkin hanya membaca hal-hal tersebut di dalam Alkitab. Saat ini kita dapat merasakan di dalam kehidupan kita secara nyata, bahwa ternyata apa yang kita baca di dalam Alkitab, itu ternyata juga bisa kita alami saat ini. Hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, itu ternyata juga tetap terjadi hingga saat ini. Namun,
ada beberapa gambaran-gambaran keliru ataupun penghalang ketika kita ingin hidup dekat dengan Allah. Hal keliru yang pertama adalah pada saat kita tinggal dekat Allah, ketika ada orang yang sering mengatakan bahwa hidup Kristiani itu seperti suatu ajaran moral yang keras, isinya peraturan semua. Peraturan yang harus dipegang. Kalau nggak ikuti peraturan itu, maka masuknya neraka. Kalau kita diatur terus, rasanya kan hidupnya nggak enak. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, semuanya salah. Nah, kita kan ada orang-orang yang menganggap bahwa kalau hidup Kristiani, maka banyak sekali peraturan yang saya harus lakukan. Dan kalau tidak lakukan, ada hukumannya. Ya. Atau ada juga orang yang mengatakan kalau hidup dekat Allah itu sebenarnya sebatas mengasihi sesama. Kalau saya mengasihi sesama, maka sebenarnya hidup saya sudah dekat dengan Allah. Ya. Jadi, hidup saya baik-baik saja kalau saya bisa mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu tidak sama dengan hidup dekat Allah. Kita bisa mengasihi sesama, tetapi belum tentu kita hidup yang dekat dengan Allah. Ya. Jadi, kadang-kadang orang hanya membatasi bahwa kalau dia mengasihi sesama adalah berarti dia juga hidupnya pasti dekat dengan Allah. Belum tentu. Orang yang tidak dekat Allah juga hidupnya bisa mengasihi sesama. Ataupun gambaran keliru yang ketiga adalah Allah yang adalah pribadi yang tidak bisa kita hubungi. Ia terlalu jauh. Ia mungkin tidak, saya tuh sebutir pasir di lautan luas. Siapa saya? Gak akan dilirik. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa Allah melihat kita satu persatu, bahkan kalau Allah tidak izinkan satu helai rambut jatuh di dalam dari diri kita, maka hal itu tidak akan terjadi. Allah begitu peduli kepada diri kita. Kadang-kadang ada gambaran-gambaran keliru ini yang menghambat kita untuk mau tinggal hidup dekat dengan Allah. Dan hal-hal ini terkadang itu juga kita dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita untuk mengatakan hal-hal seperti ini. Tetapi kebenarannya adalah di dalam Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepada. Allah mengatakan bahwa Allah mengasihi kita, mencintai kita setiap saat. Ia menciptakan kita, Ia memelihara kita sepanjang umur kita. Tidak pernah satu kali pun Allah meninggalkan kita. Kemudian hal yang kedua adalah Allah ingin berhubungan dengan kita dan menjalin hubungan yang pribadi dengan kita. Dalam Mazmur 139, Daud mengatakan begini, ketika duduk ataupun berdiri, Allah mengetahui, dan Ia selalu ada di mana kita berada. Jadi Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Pada saat kita duduk ataupun kita berdiri, Ia tahu. Dan Ia selalu ada. Itulah yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 139. Dan Ia mau menjalin hubungan yang pribadi dengan kita. Hal yang ketiga adalah Allah memperhatikan nasib manusia dan ingin memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kita. Di dalam Keluaran 3 ayat 7 dikatakan, dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Iya, aku mengetahui penderitaan mereka. Walaupun kita mengalami permasalahan-permasalahan kehidupan di dalam kehidupan kita, bukan berarti Allah membiarkan. Bukan berarti Allah tidak mengetahui. Ia tahu. Dan Ia memiliki maksud di dalam setiap hal yang boleh terjadi tersebut.
Dan bila kita dapat mengerti hal itu, maka semuanya ini akan cepat dilakukan. Kita seperti jalan di tol ekspres. Kalau kita mengetahui tujuannya, ke arah sana dan apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak mengetahui, maka kita akan jalan seperti berkelok-kelok, nggak nyampe-nyampe. Tergantung kita, kalau dekat dengan Allah, Allah akan mengatakan, lakukanlah ini. Inilah yang kuinginkan daripada. Maka Tuhan akan memberikan jalur itu yang cepat untuk kita lalui permasalahan-permasalahan itu. Tapi bila kita tidak tahu, maka kita akan coba-coba. Kita akan masuk ke jalur-jalur yang berkelok-kelok dan lama tersebut. Kemudian kebenaran yang keempat adalah, untuk inilah dia mengutus putranya yang tunggal, yakni Yesus. Ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan seperti ini dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada kita, saya dan saudara. Maka Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah janji yang Tuhan berikan, harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan binasa. Dan kita akan diberikan suatu hidup yang kekal. Dan ia mau melakukan itu dengan memberikan anak yang tunggal untuk menggantikan. Pada saat kita telah menerima kasih Allah, kita akan diubah menjadi orang yang baru. Kita akan lebih mudah menjadi orang yang gembira dan bersuka cita. Karena penghayatan akan Allah itu menjadi lebih hidup di dalam hidup kita. Pada saat kita merasakan kasih Allah mengalir dalam diri kita, maka kita akan bisa terus merasakan gembira dan sukacita itu. Dan kita merasakan bahwa Allah begitu dekat dan hidup di dalam diri kita. Kemudian juga cara berdoa kita akan berubah. Ya. Biasanya doa kita adalah doa Doraemon. Doa yang menuntut aku ingin begitu, aku ingin begini, ingin ini itu banyak sekali. Biasanya kita selalu minta ini itu ini itu ini. Kemudian pada saat kita mengalami itu semua, doa kita akan dirubah. Permintaan itu tadinya 90% dari doa. Pada saat kita mengalami kasih Allah, mungkin permintaan Tuhan ini tinggal 10% daripada total doa kita. Kita akan, doa kita sekarang lebih ingin menjalin hubungan dengan Allah. Kita akan merasakan tuntunan Roh Kudus di dalam doa kita. Kita akan merasakan kerinduan pada saat kita berdoa. Itulah yang akan terjadi pada saat kita mengalami kasih Allah. Kemudian kita juga akan merasakan iman yang baru karena Tuhan selalu ada bersama kita. Pada saat kita tinggal dekat dengan Dia, Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang besar yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan dari situ iman kita akan tumbuh. Iman kita akan menjadi iman yang sebesar biji sesawit, tetapi ia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Itulah yang akan terjadi. Dan yang terpenting adalah tawaran ini diberikan Allah kepada semua orang, tidak terkecuali. Semua orang dapat merasakan apa yang tadi saya sampaikan. Bila ia mau datang, ia mau tinggal dekat dengan Tuhan, ia mau menjangkau, maka Allah akan memberikan hal-hal ini kepadanya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita membuka hati. Kita mengulurkan tangan kita untuk menyambut hadirat Tuhan. Kalau kita lihat di pintu ini adalah Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita.
Dan pintu hati ini tidak ada gagang, sehingga Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa membuka dari luar. Dia harus bisa dibuka dari pemilik pintu itu, dari dalam, yaitu kita sendiri. Maka bukalah hati kita, ulurkan tangan kita untuk menyambut hadirat Tuhan. Dan mulai malam ini, saya mengajak saudara-saudara untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan berdoa, dengan membaca firman. Dan dengan melakukan ini, maka iman kita akan semakin hidup. Dan kita akan melihat dan merasakan hadirat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Dan kita dapat merasakan sesuatu hal yang indah bagi diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang pertama dari SHDR ini. Masih ada sesi-sesi berikutnya, dan saya menganjurkan untuk bisa dapat mengikuti sesi demi sesi berurutan, sehingga kita dapat mendapatkan keseluruhan daripada manfaat dari seminar SHDR ini. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.